Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Arspati dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan membawakan tentang Nasakom dan akhirnya Nasakom, atau dari kata akhirnya itu keruntuhan dari Nasakom gitu. Selanjutnya ada Nasakom. Nasakom, kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru tahun 1966. Selain itu, gagasan Soekarno mengenai Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nasakom berupaya untuk menyatukan golongan nasionalis, agamis, dan komunis yang waktu itu menjadi kekuasaan terbesar di perpolitikan di Indonesia. Nah, kita sudah mengenal nih dari Nasakom itu sendiri, tapi kita kan belum tahu tentang sejarah Nasakom ini. Pada masa pergerakan nasional kala itu, dalam pemikiran Soekarno ada 3 aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing 3 pilar tersebut. Terlebih, di pemilu tahun 1955, partai-partai politik yang mewakili 3 ideologi besar itu menjadi pemenangnya, yakni PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama atau NU, serta PKI. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Gagasan Nasakom sebenarnya sudah dipikirkan Soekarno sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Muda. Kemudian tahun 1956 ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah latar belakang kembali. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme sebab parlemen dikuasai oleh kaum borjuis, sehingga menurutnya sistem ini tidak bisa memakmurkan rakyat. Selain itu, Soekarno menganggap bahwa demokrasi parlementer dapat membahayakan pemerintahan. Oleh sebab itu, bulan Februari tahun 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasakom dengan didasari oleh 3 pilar utama. 3 pilar utama tersebut adalah nasionalis, agama, dan komunisme. Ketiga pilar ini dimaksudkan untuk mematuhi tuntutan 3 faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis. Melalui dukungan dari militer, bulan Februari 1956, ia menyatakan berlakunya demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada 3 pilar Nasakom. Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili oleh Indis Partij atau IP. IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada tahun 1912 oleh 3 serangkai, yakni Cipto Mangunkusumo, Daus Daker, dan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada pilar kedua. Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar menurut Soekarno. Sarekat Islam atau SI yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada pilar ketiga. Pilar ketiga adalah pilar dari Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kala itu komunisme belum menjadi ideologi terlarang loh. Begitu pula dengan PKI yang terbentuknya belum terlalu lama. Gitu.
Oke, setelah itu ada pelaksanaan dari Nasakom sendiri. Usai terbentuk, Soekarno semakin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. Tiga partai politik yang menjadi faksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat itu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berhaluan pada nasionalis, Nahdlatul Ulama yang berhaluan pada agama, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berhaluan pada komunisme. Gitu. Kita lanjut kembali dalam pelaksanaan Nasakom. Soekarno bahkan mengkampanyekan konsep Nasakom hingga ke forum internasional. Sebab saat itu negara-negara pemenang Perang Dunia II saling bertentangan ideologi. Dalam sidang umum PBB tahun 1960 tanggal 30 September di New York, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Melalui pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep Nasakom yang ia buat selanjutnya dalam sidang pasca tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965. Soekarno kembali menegaskan pentingnya Nasakom. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali pelaksanaan Nasakom. Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali digaungkan Soekarno setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1956, alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem demokrasi parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia. Zulfikri Sulaiman dalam Demokrasi untuk Indonesia, pemikiran politik Bung Hatta tahun 2010 menuliskan menurut Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.